Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Halaqah Pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa dan IMAH Indonesian Muslim Association Hong Kong, yang insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita, memberikan taufik dan hidayah buat kita semua, sehingga dengan keistiqomahan kita dalam menyelenggarakan halaqah ini bisa memberikan manfaat buat yang mengikutinya, baik secara langsung via media Zoom ini atau juga yang tidak langsung melalui rekaman di YouTube maupun di Facebook channelnya Dompet Duafa. Semoga walaupun secara virtual kita selenggarakan, malaikat tetap mendoakan dan memandangkan pun kepada kita dan dinilai sebagai majelis ilmu, majelis zikir yang dirahmati Allah. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang berjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan seri Sirah Nabawi yang akan disampaikan oleh Ustadz Brother Arif. Namun kok lepas lagi nih Ustadznya, kok lepas kemana Lagi ganti laptop kali. Pak Zirjis sudah di Hongkong ini, Pak Zirjis? Alhamdulillah sudah sampai Hongkong lagi, Pak Imam. Oh, alhamdulillah. Eh, Sekarang sudah ya? padat berarti ya, terbang-terbang. Iya, semua Ya, teman-teman alhamdulillah sudah kru lumayan, Pak. sudah padat. Alhamdulillah. Sudah penuh-penuh. Sudah penuh ya. Pesawat Pesawat juga penumpang penuh lagi. terus. Pak Adi bisa pulang-pulang lagi. Iya, ini sedang di tanah air tercinta Wah, oh lagi di bersama Jakarta. istri dan anak tercinta. Weh. Sama yang utama cucu. Oh iya, cucu. Oh, Masya Allah, kakek ini ya. Wah, Kakek sudah berapa hari, milenial, Pak Adi? kakak. Apa? kakek muda ini. Berapa hari? Sampai tanggal 5 nanti. Ada Mantap. acara di kantor, jadi 2 minggu ini acara di kantor. Ya, Makanya lanjut. Alhamdulillah. alhamdulillah. Akhirnya Ustadz Brother Arif sudah masuk kembali dengan backgroundnya masih belum berubah ya. Ya, malam hari ini kita akan lanjutkan serial Sirah Nabawi Ya, yang mengenai yang sudah disiapkan sampai puluhan session, dan kita baru berapa season ya yang sampai sudah berapa kemarin? tahun-tahun pertama kenabian. Nah, mungkin sekarang setelah itu. Kalau saya coba tadi Siapa yang rajin angkat mencatat? eh, yang ini ya, judulnya Udah dimulai? tahun-tahun berat. Berat sudah saya buka Oke. tadi. Ya, Selanjutnya silakan Ustaz ya. Brother Alhamdulillah. Salatu Arif. wassalamu ala Rasulullah wa alihi wa sahbihi ajmin. Ajmain. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita masih diberi kesempatan bertemu. Nah, cuaca yang masih dingin sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya juga udah lama nggak ketemu Mas Sirjis. Mas Sirjis kelihatan rapi sekali, masya Allah. Langsung mati. Udah di Hong Kong kan? Alhamdulillah udah di Hongkong, Mas, udah balik. Alhamdulillah. Ya. Mas Hasan terakhir 2 bulan lalu ketemu sama saya di Tunjung, habis itu nggak pernah ketemu lagi. Apa kabar Mas Hasan? Insya Allah sehat, Masih Pak. nggak salah. Mas Itu Wahyu, masih di lab, itu backgroundnya masih lab. oh iya di lab itu. Mas Wahyu apa kabar Mas Wahyu?
Jadi Baik, kita Pak. terakhir masih mute ya Pak. Jadi kita terakhir itu eh coba saya nggak tahu apakah saya sempat mencatat posisi terakhir itu. Bismillah, coba saya lihat Coba dulu sebentar. ditayangkan aja serinya. Nanti Ya ya, oke oke. salah ke 8 apa sudah 8? Siap siap Empat siap. seri kalau nggak salah kemarin. Oke. Kali Oke. tayang Share 4 screen, seri. slideshow. Ya, itu Desember 2022, harusnya udah Januari. Eh, jadi kita, kalau nggak salah, kita udah 2 kali jalan. Kemudian 4 dan 5 cinta sejati. Nggak tahu ingin 6 kali ya? 6 terakhir. Nggak tahu 6 kali. Coba 6 itu siapa? Ingin bersamanya ini siapa? Nggak tahu saya. Kita coba aja 6 ya. Iya. Ingin bersamanya. Wah. Jadi ini kisah. Ini insya Allah memang saya mengingatkan kembali apa sih sebenarnya seri ini Love Muhammad. Ini adalah upaya saya untuk mencoba mencarikan snippet atau cuplikan kisah baginda Nabi Rasulullah SAW. Tidak dalam bentuk sirah yang apa namanya biografi yang sequence by sequence, day by day gitu, tapi lebih ke ada beberapa snippet atau cuplikan dari satu kisah, kemudian satu kisah lagi, kisahnya yang kecil-kecil, yang ringan dan yang lucu istilahnya. Paling 1 slide, 2 slide per kisah gitu. Saya ambil dan eksakkan. Pada saat bersamaan kita sudah mengenal banyak tokoh-tokoh selebritas. Selebritas apakah di selebritas di bidang baru-baru ini mungkin kita dihebohkan dengan Piala Dunia kan, tentu ada selebritas, tokoh selebritas olahraga gitu. Nanti sebentar lagi akan dunia Indonesia akan heboh dengan tokoh-tokoh selebritas politik gitu. Insya Allah kita malam ini bercerita dengan tokoh selebritas surga, yaitu Rasulullah SAW dan orang-orang yang sudah dijanjikan Rasulullah SAW untuk mendapatkan jannah, dan orang-orang yang berada di lingkungan Rasulullah yang ikut berjuang bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan penderitaan Nabi Muhammad, ikut merasakan tinggal bersama Rasulullah, ikut merasakan betapa indahnya, nikmatnya iman, hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW, itu para sahabat. Jadi kalau kita sekedar mencoba mengulang-ulang atau mencoba memahami tafsir dari satu surat yang kita baca berulang-ulang sampai lebih dari minimal 17 kali satu hari. Kalau udah usia di atas 40 itu kurang, kalau 17 kali minimal harus berapa? Harus 40 kali. Ya Pak Adi ya. Ya. Setuju. Jadi sholat wajib berapa rakaat Pak Adi? 17 rakaat. 17 rakaat. Habis itu sholat sama sunat-sunatnya nawafil. Sholat rawatib ada 12 ya kan? 12. Jadi 17 tambah 12 berapa tuh? 29. 29. 29. Hah? Tahajud. Tahajud tambah 11. Berapa tuh? 40. Itu minimal berarti 40. Duha. Kalau mau tambah duha 32 gitu kan? Atau ada yang mau 24. Ini siapa yang berbayi ini? Cucu. Oh cucu, masya Allah. Iya, jadi eyang kakung di sini, eyang kakung. Masya Allah. Ada yang lagi belajar. Eyang kakung Adi Kurnia. Doakanlah saya juga bisa menjadi eyang kakung juga. Amin. Sampai di mana saya tadi? Oh ya, dalam surah Al-Fatihah kan kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Dan hebatnya dalam surat Al-Fatihah ini kita meminta seperti apa sih jalan yang lurus itu, yaitu jalan yang engkau ridhoi, yaitu jalan-jalan yang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang dimana telah engkau beri ridho, engkau beri nikmat. Amta alaihim, yang mereka telah, siapa mereka? Itu orang-orang yang para nabi. Kalau misalnya para anbiya, mereka telah diberikan kenikmatan oleh Allah gitu, yaitu mendapatkan nikmat iman. Dan siapa lagi? Yaitu para sahabat lah gitu. Nah,
ada sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Saya boleh nanya nggak, siapa yang tidak tahu sahabat yang namanya Zaid bin Harithah ini? Boleh nanya, siapa yang tidak tahu? Atau semua tahu? Jadi nggak perlu saya ceritain. Ini yang Ah, budak yang dijemput sama orang tuanya terus nggak mau dia memilih Rasulullah itu ya? betul. Ya, ini Zaid bin Harithah Oh ini, iya. dia adalah seorang budak yang waktu itu dibeli sama Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini mungkin suatu saat kita harus bercerita tentang budak itu apa sih. Tapi mungkin lebih ke ini ya, lebih ke pas nanti kita pertemuan tatap muka ya. Kenapa sih harus ada kok Islam memperbolehkan perbudakan sih? Kenapa? Bagaimana cara kita memandangnya dari sisi moral dan sisi sosial? Kenapa kok di dalam Islam ada perbudakan? Jadi singkat cerita, Khadijah radhiyallahu anha itu dia punya membeli seorang budak bernama Zaid bin Harithah, dan ketika menikah dengan Rasulullah SAW itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Waktu itu masih berumur 25, jadi belum belum menjadi nabi. Nah, biasanya orang kalau menjadi budak itu tentu ingin merdeka, ingin bebas. Jadi singkat cerita, benar yang kata Pak Adi, orang tuanya datang, kemudian uh, mencari yang namanya Muhammad, orang tuanya, kemudian dia tawarin Muhammad, kamu mau lepas berapa ini budak yang kamu miliki itu, saya beli gitu. Kata Rasulullah SAW, tanya saja sama orangnya, kemudian Zaid bin Harithah ini ditanya, oh pertama dia senang ketemu ayahnya, ketemu pamannya, pengen pulang ketemu orang tuanya lagi, balik ke kampungnya, balik ke sukunya. Dan ketika ditanya, maukah engkau pulang? Kemudian Zaid bin Harithah dengan tanpa sedikit pun keraguan, aku tidak mau ingin pulang bersamamu, ayahku dan pamanku, aku ingin hidup bersama Muhammad. Karena aku melihat dari orang ini hal-hal yang aku tidak pernah bisa melihatnya dari orang lain yang bisa melebihinya. Subhanallah. Jadi tanda-tanda kenabiannya adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW itu gampang sekali untuk jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah dia yang waktu itu sampai-sampai Rasulullah menyebutnya Zaid bin Muhammad. Sampai nanti ditegur lagi tidak boleh mengkaitkan dia sebagai anak seperti anak kandung, karena dia tetap anak angkat, tidak dia berlakukan anak kandung. Banyak kisah Zaid bin Harithah. Kalau nanti saya buat kuis, kalau nanti seandainya saya buat kuis, sebutkan satu-satunya manusia sahabat Nabi zaman Nabi, ya kalau yang tidak sahabat Nabi, ya, atau zaman orang yang disebut namanya di Quran, kalau dia bukan sahabat, itu Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabi watab. Ya. Tapi kalau sahabat Nabi yang satu-satunya disebut, jadi tidak ada istri Nabi, tidak ada ibu Nabi, tidak ada pamannya, cuma satu, itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini disebut di dalam uh, surat 33, surat Al-Ahzab. Saya lupa berapa, antara 30 sampai 40. Jadi ada kisah kasus lain mengenai Zaid bin Harithah ini yang sangat-sangat, istilahnya kalau mau meminjam kata ini, sangat-sangat kontroversial. Ayat itu, nih sekedar ini saja nih, apa namanya, sekedar trailer kalau istilahnya kalau di bioskop itu. Zaid bin Harithah ini ayat di mana dia disebut namanya, kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Rasulullah ingin menyembunyikan ayat Al-Quran, ayat itulah yang dia sembunyikan. Apa ayat itu? Suatu saat nanti kita bahas. Baik, jadi cerita ini mengenai Zaid bin Harithah. Jadi dia, seperti saya kisahkan tadi, dia diculik dari keluarga, kemudian dia dijadikan budak, kemudian dijual belikan. Nah, ketika sebelum menjadi nabi, memang salah satu untuk menjadi budak itu adalah, tapi ini ya, uh, tolong, karena persepsi manusia modern itu, kalau ada kata-kata perbudakan itu pasti referensinya atau frame-nya itu adalah perbudakan di Amerika antara orang kulit hitam. Jadi perbudakan waktu itu lebih ke sifatnya rasial. Ya, jadi Trans-Pasifik atau transatlantik perbudakan, di mana mereka membuat satu PT, satu perusahaan besar, kemudian mereka naik kapal pergi ke Afrika, mereka mendarat, kemudian mereka tangkapin orang-orang, dimasukin di kapal, dicuri, kemudian dibawa balik ke Amerika, kemudian dijual
Jadi lebih seperti itu. Sementara kasus perbudakannya agak sedikit berbeda, secara normatif kesosialannya berbeda, dan setelah Al-Ahzab masuknya ayat 37 ketemunya. 37 ya, ya. Iya, itu menikah Dan dengan Zainab. ketika menikah dengan Zainab. Dan kemudian lagi ketika di zaman keislaman perbudakan itu tidak lagi berlaku seperti ini. Perbudakan tuh jadi mungkin bukan perbudakan, lebih orang yang kalah perang, seperti apa korban perang itu dipelihara. Kalau di zaman sekarang itu mungkin bukan perbudakan, tapi lebih namanya refugee, UNHCR kan, United Nations High Commissions for Refugee. Jadi lebih bukan perbudakan sebenarnya, lebih kepada refugee handling, penanganan refugee. Tapi itu mungkin tokoh Beda, kisah kayaknya konsepnya beda ya. ya, konsepnya beda. Konsepnya sebenarnya kalau kita mau samakan konsep uh, perbudakan yang ada di zaman setelah Islam masuk, karena tidak boleh lagi mencuri dan menculik orang kan. Jadi satu-satunya kenapa ada budak tuh kalau misalnya orang perang, maka korban Kalah, perang yang kalah korban perang itu atau orang-orang jadi yang budak. itu menjadi quote unquote budak, istilahnya kalau diterjemahin ke zaman Dikuasai sekarang ya. refugee. Mereka tidak punya ini, dibantu kan. Jadi lebih ke refugee. Tapi itu konsep yang mungkin kalau bapak-bapak suatu saat tertarik ingin tahu kenapa sih kok ada perbudakan di ini, ya kita harus pretelin satu-satu apa yang dimaksud perbudakan zaman sekarang, apa yang dimaksud dengan perbudakan sebelum Islam masuk, dan apa perbudakan setelah Islam masuk. Tapi itu mungkin di topik lain. Dan kemudian Zaid bin Harithah ini diserahkan kepada Rasulullah ketika menikah, jadi dihadiahkan Islam. Dan memang Zaid ini selalu ingin bertemu dengan orang tuanya, tapi kemudian setelah tinggal bersama Nabi, dia berubah berpikiran. Yang ayahnya kemudian, yang bernama Harithah itu datang dan berhasil menemukan anaknya. Kemudian dia datang menemukan Rasulullah SAW, ingin membeli. Mana Zaid, saya beli. Kemudian kata Rasulullah, biarlah Zaid yang memutuskan. Dan itulah yang akhirnya Zaid bin Harithah tanpa sedikit pun ragu, dia memilih untuk tinggal bersama Rasulullah SAW. Jadi bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang yang kalau misalnya mereka senang kalau kita nggak ada di rumah gitu kan. Kalau ternyata Zaid bin Harithah ini merasa lebih tenang dan nyaman tinggal hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi itulah kata Zaid, aku tak akan memilih orang lain selain dia. Dan akhirnya Rasulullah SAW menjadi senang sampai mendeklarasikan Zaid bin Muhammad. Nah, secara psikologis, kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa orang yang harusnya disebut perbudakan atau dibudakkan itu ternyata bisa melihat Rasulullah sebagai tokoh atau figur yang berbeda, gitu. Bukan sebagai majikan. Gitu. Tapi karena itu tadi, love conquers all, kata orang. Dengan cinta itu menaklukkan segalanya. Gitu. Dan the feeling of love itulah yang membuat manusia tidak sanggup berpisah. Gitu. Kalau kita merunut sedikit kan secara psikologis itu, kalau orang meninggal, ada yang meninggal, dia menangis. Kenapa orang yang ditinggal itu menangis? Sebenarnya dia bukan menangisi sang mayat, tapi dia menangisi perasaan kehilangan. Itu sebenarnya. Jadi the feeling of loss yang membuat orang menangis. Bukan karena orangnya meninggal, tapi karena dia kehilangan. Ya, itulah yang namanya kehilangan, itu fondasinya love. Kalau orang nggak kenal, maka begitu, oh si ini meninggal, nggak ada rasa gitu. Tapi kalau orang yang sudah terlibat secara emosional, apalagi keluarga dekat, keluarga kita tempat bergantung hidup, ayah, ibu, ya, atau istri, itu begitu meninggal, anak terutama, ya, apalagi ini, itu feeling of loss itu yang membuat orang merasa sedih. Itu yang namanya makin besar cinta seseorang manusia itu makin besar loss. Jadi ternyata itu, jadi kenapa cinta itu ada ya karena feel of love, bukan karena status, bukan karena harta. Jadi karena karakternya yang mulia. Apa yang dapat Rasulullah itu ramah, tulus, dan penuh kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, nah Pak Adi, kira-kira saya udah pernah cerita nggak? Kalau mendengar cerita saya tadi, saya udah pernah cerita. Yang 6 nggak? itu sudah diceritakan pertemuan sebelumnya. Oh, udah pernah Saya bisa berarti. nebak. Iya. Jadi kalau ada kuis saya udah menang duluan tuh.
Oke, jadi kita teruskan ke-7 atau ke-8 sekarang? Ketujuh, ke, eh, coba ketujuh tentang apa nih? Bukan persahabatan. Makanya perasaan itu keempat kemarin itu empat di empat Kayaknya pertemuan udah, kemarin 7 udah juga kayaknya. sudah ya makanya. Jadi Udah. yang ke-8 aja kayaknya. Yang ke-8. Nah, Yang ini ke-8 judul boleh baru ya? nih, baru dengar nih kayaknya. Baru dengar, oke. Iya. Oke. Nah, tahu Abu Talib kan ya? Jadi Abu Talib ini pamannya Nabi, figur ayah buat Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar paman, tapi memang figur ayah sejak Rasulullah umur 8 tahun ya, 6 tahun, 8 tahun bersama Khadijah, bersama ibunya Aminah, Rasulullah sampai umur 6 tahun, kemudian bersama kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, berarti umur ke-8. Sampai umur ke-8 sampai Rasulullah menikah, sampai dewasa itu tinggalnya bersama Abu Talib. Nah, Abu Talib ini meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Rasulullah menangis dan meminta kepada Allah sampai-sampai diturunkan ayatnya ayatnya itu sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, Abu Talib ini sendiri pernah mengatakan bahwa aku tak keberatan mengucapkan syahadah hanya untuk membuatmu senang, wahai ponakanku. Ini kasih sayang seorang paman. Gitu ya. Nah, saya punya catatan yang saya buat, tapi saya lupa konteksnya apa. Coba saya lihat dulu. Oke. Ini namanya self-determination theory. Siapa yang belajar ilmu sosial di sini? Mas Hasan nggak belajar ilmu sosial ya? Nggak ya? Jadi teori determinasi diri, self-determination theory. Jadi secara fitrah, kebutuhan psikologis itu ada 3 katanya. Yaitu kebutuhan otonomi, yaitu keinginan untuk menentukan nasib dan hidup sendiri. Kalau kita lihat undang-undang dasar kita, atas dasar warga rahmat Indonesia, rahmat oleh Maha Kuasa dan didorongkan keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu otonomi kan. Kemudian kompetensi, keinginan untuk mengendalikan hasil. Jadi manusia itu punya dalam hatinya keinginan, kebutuhan psikologis. Dan yang ketiga itu keterkaitan, relatedness, keinginan untuk punya interaksi dengan sesama manusia, punya hubungan dengan manusia, punya love, punya relationship. Gitu. Jadi manusia itu semakin tinggi determinasi dirinya apabila 3 faktor ini, keinginan otonomi, keinginan kompetensi, dan keinginan untuk keterkaitannya terpenuhi. Ini menurut ini. Ini dengan kayak Maslow. Kalau Maslow kan 6 tingkat. Jadi dia bertingkat. Pertama kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan macam-macam, sampai yang paling tinggi tingkat aksentuasi diri kan. Pertama makan minum dulu gitu. Kemudian basic need kan. The basic need kan. Kemudian dia levelnya. Orang kalau misalnya ini ya, kalau orang nggak berkecukupan, dia memang miskin gitu. Misalnya kita kasih dia uang gitu kan, kita lemparin uangnya di pinggir jalan gitu, dia masih mau ngambil gitu, karena dia kebutuhannya uang. Tapi kalau orang udah uangnya butuh cukup, ininya cukup, kita kasih uang, kita lemparin, nggak mau dia udah punya harga diri, jadi kebutuhannya berbeda. Ya, jadi itu teori kebutuhan Maslow, peningkatannya. Kalau ini lebih kalau ini beda ya? Beda, ini teori determinasi diri. Determination. Artinya apa sih determination itu? Determinasi sangat apa ya? Sangat determinasi. Apa determinasi itu? Menentukan keteguhan apa namanya determinasi. Kalau di Hong Kong ini kata-kata terminate menjadi interminate ya. Kenapa kok interminate? Kenapa Pak Imam? Orang bahasa per BMI-an aja, Pak. Saya di interminate, bukan interminate, terminate, nggak pakai in depannya. Itu bahasa mereka. Cuma kita gitu biar mereka paham juga, kita jadi ikut-ikutan interminate juga jadinya. Jangan benerin, saya bukan interminate, terminatornya dihentikan.
Ya, pakai in depannya. In Inter Milan. Inter Milan. Oh, karena ada Inter, jadi dia mungkin ter aja In nggak enak. itu kan artinya dalam, terminate dalam pemutusan. Dalam Siap. Oke, apa kisah surya dan bulan, matahari dan bulan? Ini memang kisah Nabi Muhammad ini penuh perjuangan dan pengorbanan. Ini memang awal-awal kenabian itu, maka orang-orang yang bersama Rasulullah itu juga merasakan ininya pengorbanan Nabi, bentuk penderitaan dan kesukaran dan seterusnya banyak. One calamity after another, dari satu cobaan ke cobaan yang lain, nggak henti-hentinya cobaan itu. Disitulah lahirnya keteguhan. Memang kalau kita lihat ya, iman itu nggak datang dengan apa namanya, tidak datang dengan kesenangan atas kesenangan, tapi atas perjuangan dan pengorbanan. Seberapa banyak kita mampu menahan kesabaran kita, sebanyak seberapa mampu kita melihat keatasan perjuangan. Saya sampai di suatu saat ini mungkin agak sekedar ini aja nih mungkin, Pak Imam atau bapak yang lain. Saya merasa sampai di satu level, mungkin dari pengalaman pribadi, juga dari pengalaman beberapa orang-orang yang saya menunjukkan respect kepada mereka, bahwa cobaan demi cobaan itu yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita lulus cobaan itu, ternyata lulus cobaan SD ya dapat cobaan SMP gitu. Ternyata cobaan itu akan terus meningkat gitu. Sampai nanti di suatu saat kita merasakan bahwa uh, gimana cara membahasakan, Allah will continue to test you until you realize that you cannot hope and depend on anyone except Allah. Itu gimana bahasa Indonesia itu? tawakal yang kemarin bahasan minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakal tu Allah, la haula wala quwata illa billah, kan Ya. gitu. Ya, tapi kan saya konsepnya dalam bentuk tes atau cobaan. Jadi Allah mencoba kita. Jadi mungkin saya lebih ini ya, pendekatannya cobaan itu tadi. Jadi saya ulang lagi kalimat saya. Allah will continue testing you. One test after another, until you realize you cannot rely and depend on anyone except Him, except Allah. Jadi ketika terutama menjelang Isra Mi'raj waktu itu, ketika Rasulullah SAW, sahabat ada yang udah sampai dibunuh, ada yang sampai ini, semua menderita, sampai ada sahabat yang bekas budak Kabab itu sampai punggungnya berlubang-lubang disiksa, kemudian diembargo lagi, mereka tidak dikasih, semua orang Quraisy tidak diperbolehkan jual beli dengan orang Muslim. Kemudian satu demi satu orang menderita, mereka tidak kuat lagi penderitaan. Rasulullah melihat sendiri bagaimana orang nggak dapat makan. Itu tahun ke-8, tahun 8, tahun ke-9 kenabian. Kemudian Rasulullah SAW, pamannya yang tadinya melindungi dia meninggal. Jadi yang melindungi dia secara ini itu meninggal. Dan di tengah cobaan seperti itu semua tidak ada lagi, Rasulullah tidak punya lagi fasilitas dan fakultas satupun. Dan pada saat yang seperti itu, tiba-tiba Khadijah, istrinya, tempat dia bergantung, tempat dia ini, meninggal. Jadi udah nggak ada lagi bantuan, udah nggak ada lagi serangan dari kanan kiri, penghinaan dari kanan kiri. Kemudian justru orang yang dicintai Rasulullah, dua orang yang dicintai Rasulullah, dimeninggalkan oleh Allah. Jadi it's like if Allah wants gitu, Allah bisa saja bantu Rasulullah secara finansial. Allah bisa saja bantu Rasulullah membuat orang-orang yang tadinya membenci dia masuk Islam. Tapi bukan itu yang dilakukan. Bukan itu yang diberikan Allah. Yang diberikan Allah itu satu-satunya tempat bergantung Rasulullah itu diputus. Sehingga semua gantungan dunia Rasulullah itu diputus semua. Supaya apa? Supaya pelajaran yang berat buat Rasulullah SAW, bahwa you cannot depend on one. Jangan bergantung sekalipun dengan manusia, bergantunglah dengan Allah.
langsung Allah berikan sholat. Itulah tempat gantungan kita. Sholat itu sebenarnya kan hubungan connection. Itulah gantungan. Jadi seakan-akan itu is a gift. Jadi kalau kita berat sholatnya, karena kita melihat sholat itu sebagai tanggung jawab, memang akan selalu berat. Tapi kalau kita melihat persepsinya bahwa sholat itu adalah is a gift di mana tidak ada lagi bantuan siapapun. Berharap dari manusia siap-siaplah kecewa. Berharap dari manusia siap-siaplah berharap dari makhluk Allah siap-siaplah kecewa. Di saat seperti itu cuma ada satu, yaitu bergantung diri ke Allah. Saya punya snippet satu kisah ya. Kisahnya tidak Islami, tapi mungkin bisa membantu untuk mencerna ini. Sama sekali nggak ada dalilnya, nggak ada Islami, tapi saya suka kisahnya. Saya kisahkan. Jadi ada seseorang uh, uh, apa namanya pencinta alam ya. Dia sedang melakukan climbing, apa istilahnya, uh, trekking gitu. Jadi ada suatu daerah ini berat medannya gitu, dan dia trekking sendiri gitu, mau naik ke lembah gitu kan. Kemudian kata orang-orang sekitar, "So, ini berbahaya, nggak bisa dilakukan, harus ini," gitu. Oh, udah, saya udah siap, saya udah bawa kompas, bawa GPS, bawa ini semua, nanti saya ini. Jadi jangan di quote ini nggak ada dalil, nggak ada ini, tapi hanya untuk sekedar membayangkan saja. Gitu. Nah, kemudian dia jalan, tiba-tiba gelap, itu malam kan, gelap gulita, lampunya mati, karena dia memang tidak ada bulan, tidak ada mata, ini udah betul total gelap sekali. Pas dia coba jalan, tiba-tiba dia jatuh ketinggian berapa meter gitu, wah jauh itu kan, jatuh lama, dia cetak nyangkut gitu. Ternyata tali harnessnya tuh masih nyangkut gitu. Dia bergantung di tengah tebing itu, dia bergantung. Jadi setelah uh, melayang bebas free fall berapa lama gitu, kemudian dia bergantung dengan tali dia. Tali itu dikaitkan di pinggangnya dengan menghadap ke atas kan dia. Tapi dia hanya bisa memegang talinya, dia nggak bisa melihat kemana-mana. Totally gelap gulita. Kemudian dia pegang, dia lihat. Habis itu apa yang bisa dia lakukan gitu kan. Pasti di bawah nih jurang tajam atau apa gitu. Wah, kalau dia untung dia nggak jatuh, untung dia ada tali, kalau nggak dia bisa mati gitu ya. Nah, tiba-tiba terdengar suara. Jadi ini nggak sama sekali nggak Islami, tapi dia bilang gini. Tiba-tiba dia ngomong gini, ya Tuhan bantulah aku gitu ya. Kemudian terdengar suara, kamu benar mau aku bantu gitu ya. Ya Tuhan, betul Tuhan, bantulah aku gitu ya. Benar kamu mau aku bantu, benar ya Allah, benar ya Tuhan, tolong bantu aku. Gitu. Oke, kamu masih punya pisau dipegangnya, masih. Nah, tali gantungan kamu ini yang kamu kaitkan ke pinggang ini potong. Habis itu bilang, what? No, gitu ya. Enggak mungkin. Gitu ya. Mau aku bantu, kata Tuhan. Potong tali itu. Nggak mau dipotong. Akhirnya, keesokan paginya, pencinta alam ini ditemukan mati, kedinginan. 1,5 meter dari pasir pantai. Jadi, itulah ini. Jadi, seandainya dia potong, itu kan dia cuma jatuhnya di atas pasir gitu, cuma setinggi 1,5 meter, nggak jauh. Nah itulah, jadi hanya sekedar ini aja, hanya sekedar membantu ini, memahami tempat kita bergantung tuh hanya kepada Allah SWT. Jadi ceritanya jangan di quote ya, jangan ini aja, sekedar alat bantu pemikiran. Namun tidak ada sedikit pun yang menggoyahkan sampai dan petinggi Quraisy itu meminta kepada Abu Talib bagaimana supaya upaya dakwah Rasulullah ini diredam gitu. Jadi kok udah disakiti di ini masih terus mencoba mensiarkan agama Islam. Dan akhirnya Abu Talib bujuk, ya ya ponakanku katanya. Kemudian berhentilah berdakwah. Dan Rasulullah SAW dengan derai air mata berkata, wahai pamanku, tidak akan mungkin aku berhenti hingga Allah menjadikan agama ini tersebar
atau aku hancur dalam misi ini. Subhanallah. What a determination, gitu. Betul-betul determinasi, keinginan Rasulullah SAW. Ya pamanku, kalau agama ini tidak jalan, aku yang mati baru ku berhenti. Ini yang membuat apa ya namanya, self determination yang sangat tinggi. Itu yang tadi Pak ditanya apa itu Itu determinasi. This is iskariman au determination. mutsahidan gitu ya. Ya. Kan biasa dipakai untuk teman-teman yang garis keras. Determinasi. Jadi begitu dia mendapatkan amanah untuk menyiarkan Islam, dia tidak akan berhenti sampai bersukses atau dia mati. Or try Ya or ini die. self determination itu kalau di berdasarkan Google Map itu penentuan diri. Penentuan diri. Ya. Ya itu prinsip hidup gitu ya. Prinsip hidup. Ya, menegakkan prinsip. Jadi salah satunya prinsip demokrasi itu kan adalahnya I might not like what you say, but I will defend to death for you right to say what you need to say. Kurang lebih seperti itu. Ini kayaknya enakan pakai bahasa Inggris ini sebenarnya. Gak apa-apa, boleh. Kita ngerti kok. Jadi berbagai upaya Quraisy itu tidak menggoyahkan, walaupun lewat fisik, lewat hinaan, apapun. Jadi kalau kita kadang-kadang dihina orang sedikit atau di ini orang, subhanallah, tidak ada apa-apanya dibanding orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini, itu sudah mengalami asam dan garamnya hinaan dan baik siksaan secara fisik. Selain kehinaan dan fisik ini, Rasulullah itu juga digoda dengan harta kesenangan sampai-sampai para Quraisy apa harta yang kau inginkan ya Muhammad. Kalau harta yang kau inginkan kami berikan harta gitu. Apa wanita yang kau inginkan kami berikan wanita gitu. Apa kekuasaan yang kau inginkan ya, tahta kan harta wanita tahta. Apa kekuasaan yang kau inginkan kami biarkan kamu untuk jadi salah satu pemimpin Quraisy gitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Meskipun mereka taruh matahari di tanganku dan bulan di tangan kiriku, tidak akan pernah aku berhenti menjalankan perintah Allah, menyiarkan Islam. Subhanallah. This is what the determination. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itulah Nabi Muhammad, Nabi kita yang menurut surah Al-Anbiya, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat. How can you someone who self determinations like this, that until now alhamdulillah kita bersyukur dengan upaya Nabi Muhammad ini sampai lidah kita mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang yang biasa melihat di jalur dakwah, terutama dakwah mengajak orang-orang non muslim kepada Islam, ini sebenarnya bisa merasakan betapa syahadat itu mahal. Alhamdulillah kita menjadi free karena orang tua kita muslim. Syahadat itu free di lidah kita, tapi kebanyakan orang-orang yang harus berjuang dulu mendapatkan syahadah, harus berjuang dulu mendapatkan Islam. Syahadah itu bukan sesuatu yang free, sesuatu yang mereka harus mengorbankan banyak sekali. Terutama salah satunya adalah berpisah dari keluarga karena keinginan mereka untuk masuk Islam menjadi musuh keluarga. Jadi itulah topik kita yang ke 8. Belum ini berarti Pak Adi ya? Belum. Oke. Udah selesai atau mau nambah satu lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, ada komentar. Saya mau nanya dulu itu yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini berarti memang hanya ditujukan kepada Rasulullah ya. Nabi-nabi dan rasul yang lain itu hanya kepada kaumnya ya. Ya. Itu yang membedakan. Kalau alamin termasuk hewan juga di situ. Jadi ajaran Nabi itu mengajarkan kita untuk bertoleransi terhadap manusia yang lain, yang non-muslim, untuk menjaga alam, sampai tidak boleh buang air misalnya ke sungai atau apa gitu kan. Sampai bagaimana Rasulullah memperlakukan hewan, itu juga sangat-sangat luar biasa gitu. Ya. Itu yang sampai ada onta yang mengadu dia di ini sama kemudian Rasulullah tegur dan suruh dilepas untanya dan seterusnya.
Jadi misalnya kasus wanita yang soleh yang ini kemudian dia tidak memberi makan kucingnya gitu kan. Dan kucingnya ini wanita itu di neraka kata Rasulullah SAW. Ada seorang wanita tuna susila yang memberi seekor anjing dengan minum yang haus, karena hausnya itu dia mendapatkan pahala ini. Jadi luar biasa sebenarnya, maka dia rahmatan lil alamin. Jadi dia memberikan manusia kesempatan untuk mengenal asyhadu alla ilaha illallah dan menikmati jannah. Ya. Siapa sebelum matinya menyebut asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dia menjadi kebaikan walaupun orang-orang tidak mau masuk Islam atau menentang Allah atau tidak mengenal Islam, dia merasakan kenikmatan dan kebaikan agama ini. Dan begitu juga hewan dan tumbuhan. Makanya dia rahmatan lil alamin. Itu intinya, kunci ya. Ada lagi komentar? Mas Yecis masih standby atau udah tidur? Masih standby, Mas. Ada komentar Mas Yecis atau tambahan? Belum ada, mau ikut aja dulu. Ya. Mas Wahyu, ada komentar, pertanyaan, tanggapan, saran, ide? Kalau yang tadi ya, itu kan ada dua pernyataan yang berbeda ya. Satunya dengan Abu Thalib, satunya dengan pemuka Quraisy ya. Yang surya, bulan dan matahari itu untuk dengan pemuka Quraisy ya. Ya, kalau dengan pamannya dia bilang aku tidak sampai aku mati atau sampai agama ini tersiar atau aku yang mati. Ya. Istilahnya dulu pernah ada film namanya Be Rich or Die Trying, kurang apa film atau apa itu. Ya. Oke, Itu kan satu dipakai lagi juga kali ya. oleh Kopassus tuh ya. Apa itu? Ya itu kan. Ya ini kan. Ya merdeka atau mati, ya kan? Kalau lebih itu Ya, cuma dua harga, merdeka atau mati. Merdeka atau betul. Apa lebih baik ulang nama daripada apa sih? Ulang nama apa gitu. Yang anaknya tentara mungkin sering baca itu. Ada yang anak tentara nggak sih? Oke, terakhir 9 lanjut. ya. Ya. Tidak putus asa. Oke. Waktu saya nulis ini, saya sempat masuk ke areal yang sifatnya psikologi. Jadi saya ambil Jadi ada namanya ourworlddera.org yang berisi khusus bunuh diri. Jadi bunuh diri itu adalah di Indonesia. Saya ambil ini di Indonesia ini sampelnya. Saya ambil Indonesia ini ya. Dari tahun 90 sampai 2017. Ini Indonesia saya ambil. Negara-negara Islam termasuk angka bunuh dirinya dibanding negara-negara yang non-Muslim itu sangat rendah sebenarnya. Tapi udah cukup mengkhawatirkan. Jadi angkanya itu untuk yang paling banyak itu yang antara 15 sampai 49 itu usia-usia ini. Ternyata angka ketinggiannya cuma tinggi. Dan anak-anak yang 5 sampai 14 sudah angkanya udah mulai muncul. Kalau di Jepang itu kan wah luar biasa angka-angkanya itu mengkhawatirkan. Jadi tingkat bunuh diri dengan merusak diri sendiri itu dibagi atas kelompok umur 5 sampai 14, 15 sampai 49. Jadi 15 yang paling tinggi itu 15 sampai 49. Kenapa orang bunuh diri? Bunuh diri itu, ini Bapak perlu saya ajak ngomong sedikit agak psikologi ini. Kenapa orang bunuh diri? Itu bunuh diri adalah suatu tingkat tertinggi keputusasaan. Kenapa orang putus asa? Orang putus asa karena apa yang dia inginkan dengan apa yang dia dapat marginnya gede banget. Itu makanya orang putus asa. Kalau dia inginnya ini, dapatnya ini, marginnya ini yang buat orang putus asa atau sakit hati.
Sekarang yang diajarkan orang itu adalah how you manage your expectation, supaya kita tuh ekspektasi kita nggak berlebihan, dan bagaimana kita belajar untuk sukses. Jadi memperkecil margin antara keinginan dan kenyataan. Itulah yang bisa dilakukan. Nah, itu yang biasanya orang-orang, yang kata-kata Pak Adi tadi, tawakal atau berserah diri kepada Allah, itu adalah di mana dia memanage expectation sebenarnya. Dan hebatnya lagi, tawakal itu ada kata-kata la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuasaan. Kenapa tawakal itu bukan hanya berserah diri ke Allah, tapi juga memaksimumkan upaya kita. Luar biasa sebenarnya ajaran Islam. Kalau ilmu psikologi mengenal apa yang disebut dengan keinginan, apa yang disebut dengan kenyataan. Dalam Islam diajarkan supaya menggantungkan keinginan kita kepada Allah. Jadi kita menghumblekan, being humble itu ya. Apa humility, merendahkan keinginan kita. Kalau kita tinggi kita turunkan, dan pada saat yang bersamaan kita berikhtiar. Jadi memperkecil, dan kekecewaannya akhirnya menjadi kecil. Makin makin rendah tingkat kekecewaan itu, makin rendah tingkat keputusasaan seorang manusia itu, ya insya Allah akan memperkecil angka tingkat ini, bunuh diri itu sendiri. Ya. Nah, di surat Az-Zumar, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa. La taqnatu, janganlah kamu berputus asa mir rahmah, jangan kamu sekali-kali berputus asa dari mir rahmatillah. Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, jami'a, semua. Dan innahu huwal ghafurur rahim. Makanya seorang muslim itu sebenarnya diharamkan kesannya untuk putus asa. Ya, karena putus asa itu Allah kaitkan dengan dosa. Jadi kenapa kita berputus asa dari rahmat Allah? Apa rahmat Allah itu? Yaitu innallaha yaghfiru dzunuba, ya, sesungguhnya Allah itu yaghfiru dari kata-kata istighfar, hampir sama dengan kata-kata istighfar, mengampunkan zunuba itu dosa, jami'a, semua dosa. Allah itu mengampunkan semua dosa. Jadi putus asa, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Ini makanya salah satu zikir yang dicintai Allah itu kan salah satu bentuknya yang istighfar. Salah satunya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah tidak putus asa. Nah, kisah ini, jadi kisah ini masih awal ini. Kisah ini berawal dengan paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini selain paman, dia juga saudara seibu atau saudara seibu susu. Jadi budaknya Abu Lahab yang bernama Tuwaibah itu menyusui Hamzah dan menyusui Rasulullah bersamaan. Ya, jadi itulah yang membuat Rasulullah itu dia saudara, adik kakak secara ibu susu, dan dia juga pamannya itu. Nah, Hamzah ini meninggal, semua orang tahu, meninggal di perang Uhud, dan setelah meninggal itu dia dimutilasi. Ya. Dalam Islam kita nggak boleh memutilasi, ya, sampai-sampai Rasulullah dukanya sangat dalam. Ya. Dan ketika Rasulullah memberikan sholat jenazah kepada setiap ada 70 orang yang mati syahid di perang Uhud. Setiap kali Rasulullah sholatkan satu-satu tuh sampai 70 kali sholat jenazah. Dan setiap kali Rasulullah mensolati satu sahabat, Rasulullah ikutkan Hamzah di sana. Kemudian ganti satu lagi Rasulullah. Jadi berarti Rasulullah mensolati Hamzah 70 kali. Luar biasa. Demikian cintanya Rasulullah sama pamannya Hamzah ini, teman bermainnya waktu kecil, pamannya, kemudian sangat dekat kekerabatannya Rasulullah SAW. Dan siapa pembunuh Hamzah? Pembunuh Hamzah adalah seorang budak yang bernama Wahsy yang diperintahkan oleh istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindun. Nah,
Ini nama-nama ini nanti kalau saya kuis kan hafal nggak nama-namanya? Abu Sofyan Hindun ya udah. Abu Sofyan punya istri namanya Hindun radhiyallahu anha. Nah, itulah hebatnya kan. Nanti belakang-belakangan dia diampunkan dosanya. Dan ini luka yang emosi yang sangat dalam. Jadi Rasulullah itu uh, aku, tapi dalam keadaan seperti ini kebayang ya, dalam keadaan sakit hati melihat pamannya mati dimutilasi gitu. Bukan hanya sekedar dimutilasi, itu Hindun itu sampai mengambil jantungnya Hamzah itu, kemudian dia gigit, dia makan, dia cabik-cabik. Itu udah benar-benar perlakuan udah beyond human gitu. Nah, untuk menunjukkan bencinya kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah dalam keadaan seperti itu masih berkata, aku tidak diutus untuk mengutuk manusia. Dan akhirnya Hindun atau istrinya Abu Sofyan ini setelah Fatah Makkah, setelah jatuhnya kota Makkah itu masuk ke Islam. Dan Wahsi sendiri orang yang menjadi algojo pembunuhannya ini itu sampai-sampai dia nggak berharap lagi, nah mana mungkinlah aku dimaafkan oleh Rasulullah gitu. Kan apa yang dia perbuat itu, karena yang dilakukan Wahsi ini sangat tidak ini ya, sangat tidak gentleman istilahnya. Dia membunuh dari belakang. Jadi dalam perang itu perangnya perang one on one kan, atau perang face to face gitu. Jadi bukan ditunggu orang dari lengah dari belakang kemudian ditombak gitu. Itu memang sangat tidak ini, kejadian yang dilakukan itu tidak pantas itu, walaupun dalam keadaan perang waktu itu. Dan apa semangat mengajak Palsam akhirnya tidak, setelah dia masuk Islam, dia ini tombak ini yang aku pakai untuk membunuh Hamzah, tombak ini juga akan nanti untuk, jadi orang-orang yang tadinya putus asa seperti Hindun, seperti Wahsi, udah putus asa setelah Fatah turun, apalah aku ini pasti hancur nih kan. Tapi tidak, Rasulullah terima mereka, Rasulullah maafkan mereka kan. Kemudian malah mereka Hindun sendiri setelah beberapa tahun kemudian itu, jadi ketika para tentara Islam perang, Hindun itu termasuk orang yang apa namanya kayak P3K-nya lah, kayak orang penyemangat yang paling tinggi gitu, berjuangnya mereka. Jadi orang-orang yang tadinya membenci, memusuhi Rasulullah, melukai perasaan Rasulullah, melukai hati Rasulullah, adalah nanti yang orang-orang itu setelah masuk Islam justru menjadi pejuang. Jadi apa namanya perubahan psikologi yang sangat-sangat luar biasa setelah mereka menjadi Islam. Itulah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya putik sedikit dari seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Semua orang tentu tahu. Aku semakin yakin bahwa bukan pedang yang menjadi Islam tersebar, namun kesederhanaan, kerendahan hati, perhatiannya terhadap manusia, dan pengabdian para sahabat, dan keyakinan mereka terhadap Allah dalam menjalankan misinya. Subhanallah. Like this Padahal is being bukan padahal bukan Muslim deh, ya, masih Hindu ya. ya dia Hindu, Bu. Baik, itu sajalah sedikit snippet, 3 atau 4 snippet mengenai baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah-kisah ini kisah-kisah yang memang saya buat untuk apa namanya mencoba menyentuh sisi kemanusiaan. Sama ini mungkin Rasulullah seakan mengawang-awang gitu ya, tapi sebenarnya manusia yang sama kita juga, dia ke pasar, dia lapar, dia minum, dia menangis, dia sedih gitu. Dan orang-orang sahabat sekelilingnya juga sama, mereka juga sakit hati, mereka juga nangis, mereka juga punya hawa nafsu, mereka juga punya keinginan, mereka juga bisa kesal dan bisa marah. Tapi yang membuat mereka berbeda, membuat mereka pantas menjadi na'amta alaihim buat kita, adalah karena mereka, walaupun mereka manusia, begitu mereka diingatkan oleh Allah, mereka diingatkan oleh Rasulullah, bagi mereka berbalik dan bertobat dan meminta ampun kepada Allah, dan selalu konsisten untuk mengikuti apa perintah Allah. Jadi itulah membuat mereka, bukan mereka bebas dari cobaan, bukan mereka tidak pernah sakit hati, bukan mereka tidak pernah melakukan kesalahan, tapi ketika mereka sakit hati, mereka melakukan kesalahan, mereka how they come back to Allah. Itulah yang mereka membuat mereka, maka luar biasa Islam ini. Agama-agama lain tidak ada contoh, kita ada contohnya semua. Ya,
ke kita, siapapun para sahabat itu bisa jadi kita contoh pedoman. Jadi rugi kalau kita masih nonton drama Korea atau nonton yang lain, nonton sepak bola, nonton seterusnya, mengacu pada cerita-cerita yang nggak jelas sumbernya apa, ini apa, tapi kita lupa meracu kepada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang sengaja Allah rekam sampai sekarang. Sirah itu dibacakan orang, diceritakan orang, supaya mudah-mudahan hidup kita yang susah dan banyak cobaan ini kita bisa uh, menjadikan kisah hidup Rasulullah sebagai referensi kita gitu. How to deal with this life gitu. Karena memang itulah Nabi Muhammad dikirim supaya dia menjadi rahmatan lil alamin, supaya sedih-sedih kita, masalah-masalah kita bisa compare, kita bisa lihat referensi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sedemikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Insyaallah ada manfaatnya. Saya balikan kepada MJ. Oke, baik. Malam hari ini kita sudah dapat tambahan self determination sama don't give up. Ya, kan bahasa Inggrisnya dua item yang itu ternyata ada juga dalam sirah Nabi kita dengan berbagai ya jatuh kepleset Oke, ini Pak Adi. mejanya. Oke, silakan. Nggak apa-apa, Ada yang nggak mau apa-apa nanya? kan? Laptopnya jatuh, Oh, laptopnya jatuh. Saya kira Kirain orang orangnya. jatuh. bukan orangnya. Mejanya kekecilan. Biasanya pakai meja yang di W Alpha. Ini meja kecil, lekarnya. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau menanyakan atau menambahkan atau berbagi mengenai dua topik tadi, self determination dan putus asa ya. Ya Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu. Pak mau tanya tapi agak berbeda karena Ya boleh. mendengar tadi menyebut apa, Fathul Makkah. Satu makan. Ah, saya itu kadang kalau tidak salah di SMA atau di sekolah ketika baca sejarah Nabi dan kadang lihat filmnya, misalnya kalau misalnya film sejarah Nabi gitu ya, itu kan oh ada cerita-ceritanya misalnya perang-perang dan sebagainya. Terus tiba-tiba di akhir-akhir itu dikisahkan atau bahkan di sekolah pun saya pikir tiba-tiba peristiwa Fathul Makkah gitu. Kalau sepatu itu dan sampai sekarang saya mikir kok tiba-tiba langsung menang, kok tiba-tiba langsung Fathul Makkah. Itu jadi sebenarnya Fathul Makkah itu apa dan kemudian apa yang melatar belakangi atau kok tiba-tiba terjadi Fathul Makkah. Maksudnya gini, kalau sebelum-sebelumnya Nabi berperang dengan kaum Quraisy atau yang dari Mekah itu kan masih perlu perang. Kok tiba-tiba ini langsung Fathul Makkah gitu. Biasanya kalau Kok di kalah gitu buku-buku ya? itu langsung Kok Kurasnya kayak ngalah gitu ya? ya kok tiba-tiba langsung auto kalah gitu. Karena di buku biasanya langsung jadi bab sendiri. Tapi apa yang menyebabkan itu kok tiba-tiba Fathul Makkah gitu, Pak? Mungkin ada pencerahan dari Pak Didi. Mungkin Terima bisa kasih. itu Jadi secara rangkaian sinopsis sederhananya ya. Jadi kan Rasulullah kan 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah, kemudian 10 tahun di Madinah, ya kan. Nah, setelah keluar dari Mekah dan hijrah itu para sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah, kemudian di tahun pertama atau tahun kedua di Madinah itu terjadi perang Badar. Jadi perang Badar itu adalah sedikit aja perang Badar itu seperti apa? Perang Badar itu adalah biasanya Rasulullah SAW itu mengutus beberapa scout. Scout itu kayak mata-mata kali ya, untuk melihat apakah ada kontingen atau karavannya orang Mekah balik dari Syria. Jadi kalau jumlahnya kecil, biasanya itu mereka sergap. Jadi mungkin kayak ini ya, kayak istilahnya kayak
highway robbery, perampokan pinggir jalan. Jadi sahabat itu diutus untuk menangkap mereka kalau misalnya karavannya cuma 10 onta atau 8 onta, jadi kecil, jadi pengawasnya nggak banyak, disergap, itu diambil hartanya. Jadi diperbolehkan waktu itu, karena mereka kan diambil hartanya waktu itu kan. Nah, jadi suatu saat eh, kontingen yang datang dari Syria itu, bukan dari ya dari Syria menuju Mekah itu dipimpin oleh Abu Sofyan. Nah, waktu mereka disergap, Abu Sofyan ini lebih cerdik. Mereka dia buat jalur yang berbeda gitu sehingga nggak ketangkap. Kemudian Abu Sofyan ngirim orang ke Mekah, tuh kami mau barang-barang kita mau disergap semua orang Mekah tuh, kirim orang, dia kirim orang. Itulah terjadi pertikaian itu di kota Badar atau tempat yang namanya Badar kecil ya. Jadi lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Itulah perang Badar itu. Dan perang Badar itu dimenangkan oleh para Muslim dan orang-orang Quraisy itu banyak yang ini gitu. Tapi 2 tahun 3 tahun kemudian terjadi perang Uhud. Jadi orang Mekah ini itu balas dendam. Mereka datang, jadi Uhud tuh lebih dekat ke Madinah. Dan di situ banyak yang Muslim kalah. Jadi kadang yang pertama Muslim menang, kedua Muslim kalah. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah Mekah mulai orang-orang kafir Quraisy mulai mengajak orang-orang sekitar Jazirah Arab, mereka bernegosiasi dengan suku-suku yang lain. Tuh lihat tuh tadinya mereka menghina dewa-dewa kita dan seterusnya macam-macam lah kan. Kita harus memberhentikan gerakan ini gitu. Mereka akhirnya sepakat. Nah, di Madinah waktu itu ada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini tadinya udah buat perjanjian sama Nabi Muhammad untuk saling menjaga, tapi diterobos juga sama orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka membuat apa namanya sergap gitu. Itu yang perang yang disebut dengan perang Khandaq. Uh, dan waktu itu memang mencekam. Jadi Madinah itu udah dikepung sama orang kafir Quraisy dan suku-suku yang ada di sekelilingnya. Jadi mereka udah dan orang Madinah, orang Yahudi Madinah malah ikut nyerang juga gitu. Kurang lebih seperti itu dan akhirnya tidak terjadi perang, Allah kirim badai, kemudian mereka tunggang langgang pada lari semua gitu. Nah, itulah kurang lebih beberapa kali perang dengan ini. Nah, kondisi yang terakhir adalah uh, Rasulullah bermimpi bahwa jadi orang udah mulai menguat ya, pasukan Islam itu orang Islam udah mulai banyak, udah mulai menguat, tapi masih sekitar Madinah dan sekitarnya. Kemudian suatu saat Rasulullah bermimpi untuk uh, melakukan umrah. Nah, biasanya orang Makkah ini karena mereka pemiliknya berhala di Mekah itu, biasanya suku apa saja kalau datang pergi mau umrah atau pergi mau haji gitu, tapi umrah dan haji gaya 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 orang syirik gitu, itu diperbolehkan. Mereka nggak boleh berhenti karena kalau perang beda sama orang pergi haji atau pergi umrah gitu. Dan Rasulullah SAW sama para sahabat itu kurang lebih 10.000 ya kalau nggak salah, nggak nyampe 10.000 berapa gitu. Saya juga lupa angka, pokoknya angka cukup besar. Mereka pakai ihram dan mereka bawa kambing, jadi untuk dikorbankan. Nah, waktu mereka nyampe di Hudaybiyah, itu yang terkenal perjanjian Hudaybiyah itu, banyak kemelut, macam-macam kemelut, akhirnya terjadilah, karena sebenarnya orang Mekah nggak boleh menghentikan orang pergi haji, karena semua itu, Mekah itu tempat penitipan berhala, gitu, jadi semua orang boleh, gitu. Akhirnya terjadi negosiasi. Negosiasinya adalah jangan umrah sekarang, bolehnya tahun depan, ya kan? Nah, disitulah yang sangat kejadian. Itu mungkin bisa kita kisahkan. Pokoknya kejadian Hudaybiyah itu kemelut sekali. Sampai-sampai sahabat Nabi itu sampai melawan sama Rasulullah. Saking mereka udah siap umrah, tiba-tiba nggak jadi umrah. Kemudian tiba-tiba dihina sama perjanjian. Yang isinya perjanjiannya tidak boleh umrah sekarang, umrah tahun depan. Itu perjanjian pertama. Perjanjian kedua, kalau orang Madinah mau keluar dari Islam dan dia pergi ke Mekah, maka dia dibolehkan tinggal di Mekah. Ya kan? Tapi kalau orang Mekah mau masuk Islam, dia pergi ke Madinah, maka Nabi Muhammad harus kembalikan dia ke Mekah. Pokoknya tidak adil lah perjanjiannya. Akhirnya disetujui sama Rasulullah
sempat berdebat sama para sahabat, pokoknya ada kemelutnya lah, luar biasa kemudian sampai keluar surat Al-Fatah itu uh, apa uh, apa kok apa qad fatahna fathan mubina, gimana nama, lupa saya, kurang lebih seperti itu. Inna fatahna. Inna fatahna Inna fatahna laka fathan mubina, ya kan? Sesungguhnya aku telah memberikan. Tapi itu menarik ceritanya. Nah, dari perjanjian itu, ya kan, karena terjadinya perjanjian antara orang kafir Quraisy sama Muslim waktu itu, mereka kapan terjadi perjanjian menurut Mas Wahyu? Tadinya orang kafir Quraisy itu menganggap orang Muslim ini rendah, mereka serang, mereka hina, mereka perangi gitu. Ya kan? Nah, sekarang tersebar berita seluruh Jazirah Arab bahwa orang kafir Quraisy melakukan perjanjian dengan orang Muslim. Apa artinya secara politik? Ya, orang yang belajar ilmu politik ada nggak di sini? Ada pengakuan kesetaraan, walaupun Ada isinya nggak pengakuan setara. kesetaraan. Itu dia. Makanya kalau misalnya orang pembajak pesawat, saya ingin bicara dengan gubernur, nggak boleh bicara dengan gubernur. Jadi seakan-akan ada kesetaraan. Makanya yang dikirim itu ininya gitu kan. Negosiator. Nah, jadi negosiator yang dikirim. Nah, begitu orang Jazirah, apa? Orang ini, orang apa? Orang Muslim udah satu tingkat sama orang Quraisy, gitu kan. Nah, karena bunyi perjanjian itulah membuat orang yang Jazirah Arab tuh merasa, wah, jangan-jangan ini kekuatan besar nih kan. Akhirnya semua merasa ikut masuk Islam. Jadi satu-satu orang ini masuk Islam semua. Nah, ingat kan salah satu perjanjiannya tahun depan baru boleh umrah, gitu. Tahun depan baru boleh haji. Gitu. Nah, tahun depannya dalam jangka setahun itu kan karena mereka apa namanya genjatan senjata selama setahun itu Rasulullah kirim sahabat-sahabat ke Jazirah Arab tuh untuk ngajak Islam, semua menerima Islam. Itu yang apa surah An-Nasr itu, semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah mengumumkan, baik kita pergi umrah, itu udah 100.000 orang menuju. Wah, ketakutan orang Mekah, kan? Nah, ketakutan. Mereka sempat terjadi scrimmage. Mungkin satu orang, dua orang meninggal pedang. Habis itu juga, wah ini gede banget nih kan. Udah satu jazirah datang, jumlahnya gede. Mereka datang semua, ketakutan, tumbang lah. Jadi, dan hebatnya lagi Rasulullah langsung menyebutkan, hari ini semua saya maafkan. Siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan dimaafkan. Siapa yang tinggal di ini. Itu yang membuat orang akhirnya, kalau kita lihat tentara perang itu kalau dia menundukkan satu kota maka buang peluru ke atas, nembak sana di village itu apa tuh? Village itu bahasa Indonesianya apa? Di Village desa. penjarahan. Desa-desa. Enggak, village pakai P. Penjarahan Oh. di mana-mana gitu kan. Ada ini kalau nggak salah sampai tentara Ottoman itu juga waktu menduduki Konstantinopel itu 3 hari. Apa kata Sultan Mehmet? 3 hari tentara, you do whatever you want. 3 hari. Berbahaya itu. Jadi semua dijarah, diambil di ini. Tapi Rasulullah enggak. Hari ini aku lakukan apa yang dilakukan Nabi Yusuf. Aku maafkan semua, kata Nabi Yusuf. Kata Rasulullah. Jadi itulah tumbangnya. Jadi ternyata perjanjian Hudaybiyah itu yang tadinya para sahabat memikir perjanjiannya sepihak menguntungkan kafir Quraisy, ternyata bernilai politik yang berbeda. Itulah menjadi runtuhnya Makkah, itu yang disebut Fathul Makkah. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya Fathul Makkah itu bukan perang yang direncanakan untuk berperang ya? Atau memang rencananya untuk menyerang? Jadi waktu atau umroh aja? Jadi titiknya terjadinya adalah selama genjatan senjata itu tidak boleh apa-apa gitu kan. Nah, waktu genjatan senjata itu ada orang Mekah membunuh orang Madinah. Kejadian di mana gitu. Pas mendengar itu Abu Sufyan ketakutan, ya batal perjanjian kan. Abu Sufyan ketakutan. Abu Sufyan itu sampai datang pergi ke Madinah mau bertemu dengan Nabi Muhammad. Tolong dong jangan marah dong sampai kayak gitu. Tapi waktu itu Abu Sufyan datang ke rumah istrinya Nabi yang kebetulan anaknya Abu Sufyan. Namanya Ramlah Habibah binti Abu Sufyan.
Jadi sebelum dia datang ke Nabi Muhammad, dia mau datang dulu ke rumah anaknya yang namanya Habibah. Begitu masuk ke rumahnya Habibah, begitu mau duduk, si Habibahnya ngomong, tunggu Pak, katanya, jangan duduk dulu. Di bawah itu ada karpet, ditarikin dulu karpet itu. Nah, duduk di bawah nih sekarang, katanya. Loh, ada apa nak, katanya. Aku nggak boleh duduk di tapak angin. Enggak, ini tempat duduknya Nabi Muhammad. Engkau tidak pantas duduk di situ. Terkejut dia, anak yang bisa ngomong kayak gitu sama dia. Jadi itulah yang membuat orang Quraisy, wah, luar biasa kedikdayaan Rasulullah SAW. Dan melihat para sahabat yang betul-betul terdedikasi dengan Nabi. Jadi itu yang membuat goyah. Dan akhirnya nanti Abu Sufyan masuk Islam. Gimana Mas Wahyu? Cukup jelas sekarang ya? Terbukalah tabir why. Kenapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk? Tapi sebenarnya tidak ujuk-ujuk ya, karena tadi ada masa setahun untuk Ada kronologisnya. Jadi di tahun ke-7 propaganda. tahun ke-7 Madinah. Iya. Mendapatkan pengikutnya yang berlipat-lipat sehingga kekuatannya lebih besar. Akhirnya orang Mekah nggak berani melawan ya. Nggak berani. Disitulah yang namanya ini kan memaafkan. Jadi memaafkan itu kalau kita udah kuat. Kalau kita masih kecil nggak bisa kita maafin. Namanya takut. Ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang lain? Mas Jirji sekali. Mas Sisa, Seditya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Gimana kabarnya? Sehat-sehat Mas? Tadi senyum manis aja Mas Sesa. Assalamualaikum Pak Didi, mau nanya Waalaikumsalam. soal yang tidak boleh putus asa itu yang bahkan sempat di mention kalau sebenarnya dosa ya kalau kita sampai putus asa, maksudnya gimana Pak Didi, bisa diperjelas lagi? Jadi bunyi ayat itu sebentar. Tadi bunyi ayat itu kan sebentar ya. Tadi 9. Tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah. Ya. Jadi katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi hamba-hamba yang sudah banyak salah, banyak dosa gitu. Jadi orang yang melampaui batas itu yang ditegur oleh Allah. Jangan, walaupun sudah banyak dosanya. Jadi orang yang datang dosanya dengan sebesar gunung Uhud pun Allah akan memaafkan yang lebih besar lagi pada gunung itu. La taqnatu, janganlah engkau berputus asa mir rahmatillah, jangan engkau sesungguhnya inallah, di ayat yang lain ya, kalau nggak salah saya, orang yang berputus asa itu salah satu perbuatan kufur. Saya lupa ayat yang lain ininya, tapi kalau nggak salah wala tayasu itu ya. Wala tayasu ya, janganlah kamu. Artinya mungkin gini Mas Esa, jadi dalam pemahaman kita dianggap Allah itu sudah menyebut dia itu sangat super maha pemaaf. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Jangan pernah sekali-kali merasa Allah tidak bisa maafkan gitu. Jadi jangan pernah putus asa gitu. That means you belittle Allah, kurang lebih seperti itu. Right. Whatever you come with the highest mountain of sin, don't you ever think I will not forgive you. Don't you ever think. Jadi kurang lebih gitu. Because my forgiveness is bigger than your sin. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa bayangkan nama Allah untuk pemaaf itu luar biasa ya. Ada Ghafar, ada Ghafur, ada Ghafir, ada Afu. Afu itu lebih hebat lagi. Jadi bukan hanya ada dosa, tapi daftar catatannya dihilangkan, dihapus. There's no track record. No record. Enggak, no record. Jadi permanently deleted ya, permanent delete ya kalau di HP. Ghafar sama Ghafur itu kan memaafkan yang besar banget tuh Ghafar. Kalau Ghafur memaafkan yang berulang-ulang,
besok dosa dimaafkan lagi, dosa dimaafkan lagi. Jadi satu berulang-ulang, saking ingin membedakan ya. Yang satu setinggi apapun dosanya. Nah kalau afu, lain lagi, afu itu kalau nanti di akhirat, kamu dulu tanggal sekian ngapain? Oh ya Allah, ampunkan aku mencuri ya Allah. Kamu tanggal sekian, oh ya Allah, aku tidak sholat ya Allah. Kamu tanggal sekian ngapain-ngapain. Disebut semua dosa kita. Udah ketakutan gitu. Hari ini aku ampunkan semua. Wah, senang kan? Dimaafkan. Itu yang kafir itu. Kalau afu, Allah nggak nyebut dosa itu. Nggak disebut Allah dosa itu. Udah hilang dari catatan. Ya kan? Makanya pas Ramadan itu, apa doanya Ramadan itu? Allahumma Inaka, inna afun karim. inaka afu, inaka afu, Allahumma tuhibu afu, fa'fu anni. Ya. Ya. Allahumma innaka afun karim. Iya, tapi mungkin kalau saya membaca pertanyaannya Mas Aditya itu putus asa yang di sini bukan tadi karena dibuka dengan statistik bunuh diri karena putus asa. Oh ya, maaf. Ya, Nah, betul. ini kan itu hubungannya apa? Karena kalau tadi dihubungkan dengan ayat yang disampaikan tadi kan itu untuk orang-orang yang punya keimanan, yang justru punya rasa khawatir tentang dosa-dosanya. Yang khawatir, aduh diampuni nggak ya? Kok aku sudah banyak dosa. Nah itu. Kalau yang di tadi kan Jadi antara suicide secara umum itu artinya saya melihatnya kaitannya adalah putus asa itu kan artinya lost hope ya. Jadi secara umum itu kita nggak boleh lost hope gitu. Jadi apa yang paling besar dari sisi manusia yang membuat dia lost hope itu adalah neraka. Dan lost hope untuk neraka saja dilarang oleh Allah kita lost hope. Apalagi yang lebih kecil dari itu. Gitu. Aduh nggak dapat gaji. Aduh kalau aku berusaha nggak akan mungkin dagangnya. Itu kan cuma kerugian yang sifatnya dunia. Gitu. Ada kerugian yang lebih parah lagi neraka. Gitu. Dan untuk kerugian yang lebih parah neraka itu kita nggak boleh lost hope. Apalagi yang lebih kecil dari itu. Dari situ saya ingin memandangnya. mungkin pendekatannya ini ya Pak, bahwa ketika putus asa itu artinya hubungannya dengan akidah sebenarnya kan, keyakinan bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha membantu kita, maha kaya, maha pengampun juga termasuk tadi kan salah satunya. Kayak orang yang bunuh diri karena diputus pacar, bunuh diri karena usahanya bangkrut, bisa juga banyak kan di Korea, di Jepang yang kolaps ini karena dia nggak punya keyakinan bahwa Allah itu maha pengasih, maha pemberi, maha kaya. Jadi ya aduh daripada gini nanti hidup saya sengsara, udah bunuh diri aja selesai hidup. Ke sifat Allah kan? Iya. Dan itu orang-orang yang berputus asa itu kan yang bunuh diri, suicide karena putus asa karena dia tidak punya keimanan terhadap hari akhir. Nggak ada kehidupan setelah kematian. Karena dia yakin mati itu selesai, hidup selesai, udah nggak ada lagi pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah itu kan akhirnya suicide itu bagian adalah salah satu cara tercepat untuk mempersingkat penderitaan kan. Itu arahnya itunya. Gitu nggak kira-kira Pak Didi? Atau mungkin ada yang lain juga? Ya, secara umum juga putus asa ampunan Allah, putus asa nggak dapat uang, sifat Allah Ar-Razzaq gitu. Putus asa atas ini ada sifat-sifat Allah yang lain yang bisa dipakai gitu. Dan yang terakhirnya putus asa, nggak akan mungkin aku bisa ini dosa-dosa aku udah banyak gitu, nggak, pasti aku masuk neraka, pasti aku ini, itu pun nggak dibolehkan gitu. Ya kan kita apa istilahnya khauf dan roja itu ya, khauf dan roja. Berharap tapi roja apa sih? Khauf apa sih? Khauf itu takut. Oh ya, takut, dan roja itu berharap ya. Berharap. Apakah ada statistik yang Pak Didi waktu ngeriset yang tadi statistik bunuh diri itu, apakah negara-negara yang cenderung lebih menggunakan tidak percaya dengan ketuhanan lebih tinggi? Oh ya, negara-negara yang sangat materialistik. Itu yang tinggi kan Korea sama Jepang. Korea, Jepang.
Korea Jepang itu udah luar biasa itu angkanya itu. Dan di Di usia Jepang yang itu sangat malah muda. saya nonton dokumenternya malah ada library yang membahas. Tapi sekarang buku-buku itu udah dicabut gitu ya. Buku-buku how to commit suicide gitu. Us, Ya, Mas Wahyu pernah lihat ya? maksudnya Jadi, apa komit suicide? bagaimana cara bunuh diri yang Cara-cara cepat. efektif? Us, mengerikan. Iya, jadi yang dianggap tenang, dianggap ini karena apalagi zaman-zaman Bushido dulu dianggap salah satu bentuk Pahlawanan. memperbaiki harga diri gitu. Itu yang salah kan. Kalau sekarang kan putus asa orang yang berharap uang terlalu tinggi, dengan masuk 1 juta berharap 2 juta, harapannya tinggi, ternyata pasar kolaps, kenyataannya rendah, gap ini yang membuat mereka bunuh diri. Pokoknya Hongkong antara juga gap saya dengar Pak antara ya. Hongkong juga cukup tinggi saya dengar ya. Hongkong termasuk juga tinggi. Hongkong ya, ntar saya coba cek. Nah, ini I agree mana ininya. Jadi, yang paling tinggi itu di atas 15% itu negara-negara apa nih? Malah kayak Greenland itu termasuk tinggi ya, Greenland. Negara-negara yang jarang lihat Kanada. matahari, kurang matahari. Itu negara kayak Amerika apa itu udah tinggi 5%-an. Amerika, Kanada itu tinggi. Kazakhstan termasuk yang tinggi juga ternyata. Kazakhstan. Terlalu dingin. By age ya. Nanti saya kirimin linknya. Kalau di Indonesia dingin malah tambah ya. Malah tambah orang. Daerah dingin. Bukan sama orang yang di ini. Angka kematian yang meningkat, tapi angka kelahiran. Sama orang-orang yang tinggal di rel kereta, dekat rel kereta tuh banyak anaknya. Oh iya. Udah tidur jam 11 malam, datang kereta, kebangun kan. Akhirnya nggak bisa tidur. Oke, gimana teman-teman? Sudah jam 11 ya di sana. Kita cukupkan dulu atau Mas Hasan?